Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rizky Kausa dengan NPM 1901 010006. Saya dari kelas PAIC semester 4 dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab fikih munakahat antara bab 9 sampai bab 15. Berikut ini adalah materinya. Yang pertama, bab 9, yaitu walimatul ursi. Di dalam walimatul ursi atau resepsi, boleh menyembelih kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Akan tetapi dalam resepsi pernikahan, haruslah sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak boleh membuka aurat dan dipertontonkan orang banyak. Apabila memang harus bertemu dengan tamu, harus wajarnya saja, dengan menjaga batasan masing-masing. Dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ada ketentuannya. Yang pertama, semua menutup aurat. Jika ada pertemuan salah satu yang tidak menutup aurat, maka haram semua. Yang kedua, menjaga pandangan. Biarpun menutup aurat, jika mencari-cari di balik aurat, maka haram. Yang ketiga adalah hal-hal yang dibahas, yaitu tentang syariat, maka tetap harus dipatuhi. Kemudian yang keempat, tempatnya yang mulia, seperti di masjid, majelis ilmu, dan lain-lain. Yang kelima, tidak boleh berdempet-dempetan, yaitu menempelkan tubuh kita kepada yang bukan mahram. Itu adalah ketentuan dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul ursi. Baik, materi selanjutnya yaitu bab yang ke-10. Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Seorang suami tidak boleh menzalimi istrinya. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah: pertama, istri taat kepada suami. Seorang istri tidak diperbolehkan kasar kepada suaminya, baik kasar dalam perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua, memuliakan suaminya dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghargai suami, yang mana seperti halnya jika hendak berpergian, haruslah meminta izin kepada sang suami, karena itu salah satu bentuk menghargai suami dan memuliakan suami. Yang keempat, memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Haruslah lembut pula terhadap suami, tetap dibedakan antara bersama suami dan orang lain. Kewajiban seorang suami kepada istrinya memberikan nafkah lahir batin, memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Hukum suami tidak memberi nafkah bisa saja berubah karena hal-hal berikut. Yang pertama, diperbolehkan jika suami sedang berada dalam kondisi sulit, misalnya bangkrut atau di PHK dari tempat bekerja. Istri dapat menggunakan hartanya untuk membantu suami. Namun, ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah. Kemudian yang kedua, menjadi haram jika tidak ada alasan syar'i, misalnya karena suami malas bekerja, merasa penghasilan istri bisa menutupi kebutuhan keluarga, terlalu asik dengan hobi dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Apabila tidak dilaksanakan, berarti suami tersebut telah melakukan dosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah kaum pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Baik, bab selanjutnya adalah bab 11, yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Istri yang baik haruslah patuh kepada perintah suami. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau harus menolak bila suami memerintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh untuk tidak sholat dan menjalankan puasa wajib. Yang kedua, melayani suami. Melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syara, seperti sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Kemudian yang ketiga, pergi dengan izin suami. Istri tidak boleh bepergian sendirian kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapatkan gangguan di perjalanan. Yang keempat, istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun tidak. Jika istri telah berkhianat kepada suaminya, rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Seorang istri juga harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suami. Kemudian yang kelima, yaitu
menjaga diri dan amanah terhadap harta suami. Selama suami tidak berada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Istri juga harus menjaga dirinya, anak-anak, dan kesucian, serta keturunannya. Yang keenam, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. Saat suami tidak berada di rumah, istri tidak boleh memasukkan orang lain, terutama laki-laki lain, ke dalam rumahnya tanpa seizin suami atau mahram yang telah ditunjuk suami. Yang ketujuh, mengembirakan hati suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan mengembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami, sehingga akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Yang kedelapan, menghormati dan bergaul dengan baik. Seorang istri wajib memelihara perasaan suami dengan tetap memelihara sopan santun serta berterima kasih atas segala kebaikannya, selalu menjaga kata-kata yang menyenangkan hati suami. Selanjutnya adalah bab ke-12, yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarga dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala hal, dalam kondisi baik. Sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin, atau kaya. Muslimah atau seorang zimmi, ulama Hanafiyah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya. Sedangkan kiswah atau pakaian atau kain merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan, tempat berteduh atau tempat tinggal, ataupun rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai suatu simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Sedangkan sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain. Unit sosial yang tinggal di sebuah tempat tinggal disebut sebagai rumah tangga. Umumnya, rumah tangga adalah sebuah keluarga, walaupun rumah tangga dapat berupa kelompok sosial lainnya, seperti orang tunggal atau kelompok orang yang tidak berhubungan dengan keluarga. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah bab yang ke-13 tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum meninggal atau hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal, waris. Yang ketiga, harta diberikan masih hidup dan membagikan setelah meninggal atau wasiat. Hutang kepada Allah atau nazar, hutang sesama manusia harus diselesaikan. Wasiat haram jangan dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh, wasiat haram. Jika ayah meninggal, harta ayah untuk membeli minuman khamr. Baik, materi selanjutnya yaitu bab ke-14, yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Hukum menikahi wanita yang pernah berzina sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak dari si wanita tersebut. Dan si wanita juga menyesali dan bertobat atas perbuatannya. Yang tidak diizinkan adalah Anda menikahi dengan seorang wanita pezina atau orang yang tidak pernah bertobat dari zinahnya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima dalam keluarga. Untuk itu, Anda sebagai calon suami harus menutup aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegar. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Tapi dengan wajib, jika Anda sekiranya tidak mampu, maka nikahilah wanita yang tidak bermasalah saja. Kemudian, bab yang ke-15, yaitu perjanjian perkawinan. Dalam pernikahan, apabila ada sebuah perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Dan seorang istri berhak meminta cerai kepada suami karena suatu pengingkaran. Pengingkaran itu adalah sebuah kehancuran dalam rumah tangga. Misalnya saja, perjanjian di awal pernikahan untuk suami tidak melakukan poligami, namun di pertengahan pernikahan suami mengingkarinya. Maka di sini seorang istri berhak untuk meminta cerai kepada suami, dan itu merupakan bukan suatu keharaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan tentang materi dari bab 9 sampai bab 15.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.